warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Iya, di rumah Mama Dede juga sudah ada ibu-ibu berkerudung kuning berbaju ungu. Wajahnya bening, rumahnya di Pondok Ungu. Di Rawamangu. Rawamangu. Rawamangu nggak pakai N. Bu, dari mana nih Bu? Rawamangun, Majelis Taklim Nurul Umahat, Jakarta Timur. Ya. Majelis Taklim Nurul Umahat, Jakarta Timur, Rawamangun. Rawamangun, Jakarta Timur. Iya, Masya Allah. Mas Bedu, ada kisah apa hari ini? Ada kisah di mana seorang ayah bersusah payah menjaga agar anaknya tidak terjerumus atau masuk dalam api neraka. Masya Allah. Nah, ini yang mau ditanyakan sama Mama. Bagaimana caranya agar kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang ayah, mencegah anak-anak kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan dirinya masuk dalam api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hei orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari panas api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kita orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjaga diri kita, menjaga anak turunan keluarga kita dari panasnya api neraka. Apa makna penjagaan? Karena yang namanya penjagaan harus sesuatu yang berguna, yang benar-benar bermanfaat, bisa menjaga orang tadi. Ali bin Abi Thalib mengatakan, berikan mereka ilmu, agar dengan ilmu yang dimiliki oleh mereka, mereka bisa menjaga diri mereka. Mana ilmu yang paling benar? Ilmu dari Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Inilah Al-Quran. Makanya ajarkan anak-anak kita nih. Kita kan sebagai seorang muslim, dari kecil ajarkan kepada anak kita. Masukkan ke madrasah, masukkan ke PAUD. Anak-anak 3 tahun, 4 tahun dimasukin ke PAUD, udah pada apal doa-doa. Masya Allah. Surat-surat pendek mereka apal. Bahkan kadang-kadangnya emaknya, neneknya kalah pinternya sama cucu. Iya enggak Bu? Masya Allah, ini nyata. Ajarkan ilmu agama kepada mereka, tekankan begini tentang ilmu. Bagaimana yang namanya ilmu pengetahuan harus kita raih, harus kita ambil. Walaupun kita seorang guru ngaji, kalau langsung mengajarkan anak kita, belum tentu dia bisa menyerapnya. Nih mereka guru-guru ngaji semua. Masya Allah. Dimasukkan anak-anaknya ke madrasah, teman-temannya. Karena beda kalau kita hanya mendidik sendirian, dengan dididik oleh orang lain itu berbeda. Di rumah tetap. Dalam keluarga, berikan keluarga kita dididik dan didikan ilmu agama yang benar. Yo nak, begini loh yang namanya wudhu. Begini loh yang namanya baca Al-Quran. Begini loh yang namanya surat. Ajarkan nih semenjak dini, ke usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun diajarkan. Jadi mereka nanti terbiasa. Jangan ibu bilang nanti udah gede juga ngerti sendiri. Ngerti dari mana? Kalau tidak dibiasakan, kalau udah gede baru diajarin sholat, Masya Allah, ibarat pohon. Kalau udah gede, kayunya udah keras, udah sulit dipelengkungin, udah sulit. Tapi kalau masih muda, dibengkokin, dikepang, ini pohonan mudah. Berikan ilmu pengetahuan kepada mereka.
Ilmu yang mana? Man arada dunya falibil ilmi. Wa man arada al-akhirata falibil ilmi. Wa man aradahuma falibil ilmi. Siapa yang pengen bahagia hidup dalam dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia hidup dalam akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang bahagia dunia akhirat, cari ilmu keduanya. Berikan untuk kepada anak kita, didik dengan agama. Kemudian apalagi? Ajarkan kepada anak-anak kita akhlak yang baik, akhlak yang benar. Wa innaka la'ala hulukin azim. Dalam diri Rasulullah itu akhlak yang sangat mulia. Bahkan Rasul mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah ke muka bumi untuk memperbaiki akhlak. Akhlak sebagai seorang muslim harus bagaimana? Etika dari anak-anak kepada orang tua bagaimana? Orang tua mendidik kepada anak-anak bagaimana? Bagaimana kalau kita jalan depan orang tua? Kan diajarkan sama orang tua bongkok. Punten mak, punten. Nggak kayak gedebong nganyut, lempeng aja. Contoh, misalnya kita akhlak dalam makan. Di meja tuh makanan banyak. Dia pengen ngambil yang jauh. Itu nggak langsung diacak-acak diambil yang jauh. Maaf, ngambil yang sebelah sana. Atau misalnya kalau kita yang namanya orang Betawi, kalau makan nasi kebuli atau nasi ulam yang di nampan itu kan Bareng-bareng. sana tuh nampan tuh berempat berlima orang. Ramean. Jangan ngambil jatah orang yang depan kita aja. Itu etika kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mana lagi etika akhlak? Kalau masuk ke kamar kakaknya, kalau masuk ke kamar saudaranya, pamitan dulu. Atau misalnya mainan, ibu punya anak 2 orang, 3 orang. Diajarkan akhlak, nih mainan kakakmu, minjem ya. Bilang sama kakaknya, ini adekmu, sama-sama ya mainannya. Biar kamu kalau adekmu minjem dikasih, kakak minjem dikasih. Saling berikan akhlak kepada mereka. Ajarkan kepada mereka, misalnya Anda punya anak 2, punya anak 3. Ya. Si adek manggilnya kakak, manggilnya abang, manggilnya teteh, manggilnya empok. Kadang-kadang kita sama anak-anak, ini manggil nama. Bagaimana etikanya, bagaimana akhlaknya. Bilang misalnya, ajarkan oleh kita juga, bagaimana suami manggil istri. Banyak saya mendengar suami manggil istri namanya doang, istri manggil suami namanya doang. Ini kan akhlaknya kurang baik. Iya. Rasul saja memanggil istrinya ya Humairah, istriku yang pipinya kemerah-merahan. Jadi akhlak ini harus kita pakai. Biar anak-anak tahu etika, tata krama, cara bagaimana dalam pergaulan. Dimulai dengan rumah tangga, dengan keluarga kita. Ini kewajiban ayah, kewajiban ibu mengajarkan kepada mereka. Bukan hanya dengan ucapan. Tidak cukup dengan ucapan, tapi bilhal dengan sikap kita, dengan realita, kelakuan kita. Ngomong ratusan kali belum tentu anak melaksanakannya. Tapi melihat kelakuan kita itu yang dilakukan, itu lebih mudah mereka menyerapnya daripada kita memberikan contoh dengan omongan-omongan. Kemudian bagaimana lagi? Kewajiban kita mengajarkan agama kepada mereka. Ajarkan sholat. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah kepada keluarga kalian sholat dan sabar mengajak sholat. Allah tahu persis. Ngajak jalan-jalan gampang, ngajak piknik gampang, makan-makan gampang, ngajak ke pantai gampang. Tapi untuk sholat berat. Makanya ajarkan anak kita. Ini tanggung jawab kita. Ibu, kalau Anda punya anak, udah SD kelas 6. SMP apalagi SMA. Misalnya subuh-subuh lagi hujan. Nggak dibangunin subuh, kasihan lagi nyenyak tidur. Salah, kita yang berdosa. Kita tanggung jawab di hadapan Allah. Karena ini perintah Allah, anak amanat daripada Allah yang wajib kita didik. Maka ajarkan, bangun, sholat subuh. Kalau dia laki-laki sudah dia ke masjid. Begitulah caranya kita mengajarkan kepada anak-anak kita mendidik agama dengan benar semenjak dini. Mendidik anak dengan benar semenjak dini agar lebih mudah diarahkan dan dibentuk. Betul. Kalau sudah dewasa, keras akan lebih mudah patah ya, Maya? Iya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali pembahasan kita hari ini tentang bagaimana kita sebagai ayah atau orang tua menjaga agar anak kita tidak tercebur ke dalam api neraka. Setelah ini jangan kemana-mana jamaah, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.